Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang persamaan dan pertidaksama linear satu variabel. Sebelum ke materi, Ibu akan memberitahu apa manfaat kalian mempelajari persamaan dan pertidaksama linear satu variabel ini. Manfaatnya, misalkan kalian ingin mengetahui berapa luas suatu kebun jika keliling dan panjangnya sudah diketahui. Kemudian, misalkan kalian ingin mengetahui berapa biaya yang harus kalian keluarkan, misalkan kalian membeli suatu alat sekolah. Nah, di situ kalian sudah mempelajari tentang persamaan dan pertidaksama linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pertidaksama linear satu variabel. Nah, pertidaksama linear satu variabel ini merupakan suatu kalimat terbuka yang hanya mempunyai satu variabel dan berderajat satu serta membuat hubungan misalkan kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Misalkan bila Px dan Qx adalah dua pernyataan matematika, maka masing-masing pernyataannya pernyataan pertama Px kurang dari Qx atau Px kurang dari sama dengan Qx. Kemudian Px lebih dari Qx atau Px lebih dari sama dengan Qx disebut pertidaksamaan dalam satu variabel X. Ya, silakan perhatikan pertidaksamaan yang ada di bawah ini ya. Misalkan Ibu mempunyai 8 min X lebih dari 5 dengan X adalah anggota bilangan asli. Nah, misalkan jika kita ganti X-nya itu dengan 1, maka 8 dikurangi 1 itu lebih dari 5. Ya, betul. Merupakan kalimat benar. Nah, jika kita ganti X sama dengan 2, maka 8 dikurangi 2 itu lebih dari 5. Ya, betul. Karena 8 dikurangi 2 itu 6, maka 6 itu lebih dari 5. Merupakan kalimat yang benar. Kemudian, jika misalkan X sama dengan 3, maka 8 dikurangi 3, apakah lebih dari 5? Tidak ya. Nah, merupakan kalimat yang salah. Nah, misalkan jika X kita ganti 4, maka 8 dikurangi 4, apakah lebih dari 5? Tidak. Nah, kita tulis merupakan kalimat yang salah. Jadi, penyelesaian untuk pertidaksamaan di atas yaitu hanya 1 dan 2, yang kalimatnya merupakan kalimat yang benar. Nah, penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, dengan cara mengurangi atau menambah kedua ruas dengan bilangan yang sama. Suatu pertidaksamaan dapat diselesaikan dengan cara mengurangi atau menambah kedua ruas dengan bilangan yang sama. Misalkan di sini Ibu mempunyai contoh X min 6 kurang dari 1 untuk X anggota bilangan cacah. Nah, X min 6 kita tambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kita ambil angka 6 ya. Maka X min 6 ditambah 6 kurang dari 1 ditambah 6. Nah, min 6 ditambah 6 itu kan hasilnya habis, maka hanya tersisa X. Kemudian 1 ditambah 6 itu hasilnya 7, maka di sini X kurang dari 7. Nah, jadi penyelesaian pertidaksamaan di atas itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, cara yang kedua ini dengan cara membagi atau mengkalikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, suatu pertidaksamaan dapat diselesaikan dengan cara membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Misalkan, suatu pertidaksamaan nih, apabila kedua ruasnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tandanya akan berubah. Misalkan Ibu mempunyai contoh min 3X kurang dari 9 dengan X anggota bilangan asli. Nah, di sini min 3X-nya kita bagi dengan min 3. Nah, 9 pun sama, kita bagi dengan min 3. Nah, di sini kenapa tandanya berubah? Yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, suatu pertidaksamaan apabila kedua ruasnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tandanya akan berubah. Maka contoh tadi soalnya itu kan kurang dari ya, maka di sini penyelesaiannya adalah lebih dari. Jadi min 3X per min 3 lebih dari 9 per min 3. Nah, kedua ruas dibagi min 3, ya kan tadi. Nah, maka hasilnya adalah X. Kenapa min 3 dibagi min 3 adalah hasilnya habis 0 ya. Kemudian 9 dibagi min 3, maka hasilnya 3. Maka X lebih dari 3. Jadi, penyelesaian pertidaksamaan di atas adalah X lebih dari 3 dengan X merupakan bilangan asli. Oke, cara yang ketiga dengan cara menggambarkan garis atau grafik bilangan. Nah, misalkan di sini penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dapat digambarkan dalam suatu garis bilangan. Contoh, misalkan Ibu mempunyai X lebih dari 3.
Nah, nilai X adalah 4, 5, 6, dan 7, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, tanda panahnya itu ke bilangan positif ya, karena hasilnya itu X lebih dari 3. Jadi, tanda panahnya kita buat ke bilangan positif. Baik, sekarang kita ke persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Nah, bentuk umum dari persamaan linear satu variabel sendiri adalah AX ditambah B sama dengan 0. Nah, elemen-elemen yang terdapat dalam persamaan linear satu variabel ini yaitu pernyataan, kalimat terbuka, variabel, dan konstanta. Nah, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Kemudian, apa itu variabel? Variabel atau peubah adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Kemudian, apa itu konstanta? Konstanta sendiri adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Kemudian, apa itu himpunan penyelesaian? Himpunan penyelesaian adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka yang membuka kalimat tersebut menjadi benar. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh. Misalkan X ditambah 13 sama dengan 17. Contoh yang kedua, 7 min Y sama dengan 12. Contoh yang ketiga, 4Z min 1 sama dengan 11. Nah, pada bagian yang pertama, X ditambah 13 sama dengan 17 disebut kalimat terbuka. Kenapa? Karena nilai X disebut variabel, sedangkan 13 dan 17 disebut dengan konstanta. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Kemudian pada bagian kedua, 7 dikurangi Y sama dengan 12 disebut dengan kalimat terbuka. Kenapa? Karena nilai Y disebut dengan variabel dan sedangkan 7 dan 12 disebut dengan konstanta. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah Y sama dengan min 5. Pada bagian 3, 4Z dikurangi 1 sama dengan 11 disebut dengan kalimat terbuka. Kenapa? Karena nilai Z disebut dengan variabel, sedangkan min 1 dan 11 disebut dengan konstanta. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah Z sama dengan 3. Nah, penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel yaitu mempunyai dua syarat. Nah, syarat yang pertama itu menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh. Misalkan contoh yang pertama ya. Tentukan nilai X dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya yaitu jika X kita ganti 8, maka nilainya itu 8 min 3 sama dengan 5. Pernyataannya benar. Kenapa? Karena kita menggunakan syarat yang pertama, yaitu menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, jadi penyelesaian persamaannya yaitu X min 3 sama dengan 5 adalah X sama dengan 8. Kemudian kita mempunyai contoh nih yang kedua. Kita lihat ya contoh yang kedua, yaitu nilainya misalkan 2X min 6 sama dengan 10. Nah, penyelesaiannya itu 2X min 6 sama dengan 10. Nah, 2X sama dengan 16. Syarat kita gunakan syarat yang pertama ya. Nah, nilai X kita ganti nih dengan 8 agar kedua persamaannya setara. Maka sama dengannya sebelah kanan kalian 16, maka 2X sama dengan 16. Maka 16 sama dengan 16. 2 dikali 8 sama dengan 16 dan hasilnya sama dengan 16. Jadi penyelesaian persamaan 2X min 6 sama dengan 10 adalah X sama dengan 8. Di sini Ibu mempunyai contoh soal cerita nih. Misalkan seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah tersebut adalah 6 meter, lebih pendek daripada panjangnya. Jika keliling tanahnya sudah diketahui 60 meter, buatlah model matematika dan tentukan luas tanah petani. Nah, penyelesaiannya kita lihat di sini. Misalkan panjang tanahnya sama dengan X dan lebar tanahnya sama dengan X min 6. Kemudian model matematikanya adalah panjang sama dengan X dan lebarnya sama dengan X min 6. Nah, sedangkan untuk penyelesaian dari model matematika di atas tadi, yaitu kita lihat di sini. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini kelilingnya sudah diketahui ya, 60 meter sama dengan 2. Nah, di sini panjangnya X ditambah X min 6. 10 sama dengan 4X dikurangi 12.
maka 72 sama dengan 4X. Nah, 72 dibagi 4 ini hasilnya 18 sama dengan 18X. Sehingga luas tanah sama dengan P kali L sama dengan X dalam kurung X min 6. Nah, X-nya kita ganti 18. Maka di sini juga X yang di dalam kurung kita ganti 18 ya, min 6. Nah, maka di sini sama dengan 18 dikali 18 dikurangi 6 yaitu 12. Maka hasilnya 18 dikali 12 adalah 216. Maka luas tanah petani tersebut adalah 216. Baik, sekian materi yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.